Bu Nggih, Tia. waalaikumsalam Bu Arum. Gimana nih kabarnya Bu Tias? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Arum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Bu, saya mau bicara sesuatu dengan Bu Arum. Apakah Bu Arum ada waktu? Dengan senang hati Bu Tias. Bu Tias bisa berbagi cerita dengan saya. Kok saya perhatikan Bu Tias agak cemas, sepertinya kayak banyak pikiran ya? Iya nih Bu. Tapi mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktunya Bu Arum ini. Tidak apa-apa Bu Tias. Jadi apa nih yang mau disampaikan Bu Tias kepada saya? Saya dengan hati mendengarkannya. Terima kasih Bu Arum. Jadi begini Bu, saya ingin bercerita tentang tugas saya yang dari pengawas. Permasalahannya apa ya Bu? Coba bisa dijelaskan kepada saya. Begini Bu, Jumat kemarin saya diminta pengawas untuk melaksanakan diseminasi implementasi kurikulum Merdeka imbas dari pelatihan saya di PBG minggu lalu Bu. Pelaksanaan diseminasinya itu akan dilaksanakan minggu depan hari Senin di Korwil. Oke, berarti kalau bisa saya garis bawahi, jadi kita akan membicarakan kalau Putias itu akan melaksanakan diseminasi implementasi kurikulum Merdeka di Korwil, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Nah, saya diminta menjadi fasilitator kegiatan tersebut. Saya merasa tidak yakin Bu. Dari percakapan hari ini, kira-kira apa sih tujuan Putias yang diharapkan dari coaching kali ini Bu? Saya berharap saya menemukan solusi Bu, karena jujur ya, saya merasa tidak mampu. Saya kurang percaya diri untuk menjadi fasilitator Bu. Baik Bu Tias, kalau boleh tahu apa yang Bu Tias rasakan sampai kok merasa kurang percaya diri? Begini Bu, jujur rasanya tuh campur aduk Bu. Saya ya senang, ada rasa bangga pada diri sendiri, tetapi ada sedihnya juga. Menurut Bu Tias, kira-kira faktor apa yang membuat Bu Tias kok merasa sedih? Ya sejujurnya saya merasa tidak mampu untuk menjadi fasilitator, karena menurut saya masih banyak Bapak Ibu guru lain yang lebih mampu daripada saya. Saya juga bukan tipe orang yang banyak bicara, dan kemampuan saya dalam berkomunikasi itu khususnya di depan umum itu masih kurang bagus Bu. Jadi seperti itu ya Bu. Bu Tias merasa tidak mampu karena merasa Bapak dan Ibu guru lain itu lebih mampu dari Bu Tias. Terus ditambah kemampuan komunikasi yang kurang bagus. Lantas situasi ideal apa yang Bu Tias inginkan? Situasi ideal yang saya inginkan, ya saya ingin bisa lebih percaya diri, terus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, begitu Bu. Dari situasi ideal yang Ibu sampaikan tadi ya, bisa dikatakan itu berada di level 10 ya Bu. Kira-kira untuk kondisi yang sekarang Bu Tias alami ada di level berapa nih Bu? Ya bisa dikatakan sekarang saya berada di level 5, karena memang saya kurang percaya diri dan kurang bagus terutama di depan umum Bu. Untuk kondisi tersebut kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa nih Bu kalau digambarkan dari level 1 sampai 10? Ya mungkin ditingkatkan ke level 8 dengan harapan saya bisa lebih percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, kayak Pak Jasmani, kayak Bu Jasmani, bisa menyampaikan materi dengan lancar, percaya diri, terus bisa membuat suasana menjadi interaktif, terus bersih sekali gitu sepertinya kelasnya tuh, dan membuat peserta pelatihannya tuh memahami dan terasa dengan materi yang disampaikan. Lalu apalagi yang Bu Tias kok masih ragu gitu?
saya belum mampu menyampaikan materi yang menarik, Bu. Dan terkadang masih kurang fokus dan karena kurang interaktif begitu. Dalam kegiatan diseminasi, Bu Tias mendapatkan tugas apa ya? Saya mendapat tugas menyampaikan materi ajar, materi perangkat ajar, Bu. Dan di perangkat ajar itu mencakup bahan ajar, ada buku teks, dan modul ajar. Nah, dari materi yang menurut Ibu Tias menarik itu yang mana? Yang ajar, Bu, karena buku yang harus dibuat oleh guru sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Apa saja rencana yang Bu Tias perlu lakukan untuk percaya diri dan berkomunikasi dengan lancar? Terlebih dahulu saya akan memperbanyak kemampuan saya materi dan komunikasi. Saya belajar PMN tentang cara membuat dan memodifikasi modul ajar, dan juga apa yang saya dapatkan dari pelatihan KM kemarin. Dengan itu saya akan lebih percaya diri, Bu. Kedua, berkaitan dengan kemampuan komunikasi saya akan berlatih dan belajar dengan rekan-rekan yang sudah jauh lebih berpengalaman dari saya. Ya, dari beberapa rencana yang Bu Tias sudah sebutkan, adakah strategi lain yang akan Ibu lakukan? Saya perlu menonton video di YouTube, terutama dari PMM, untuk memperkaya kosakata saya dalam menyiapkan materi. Lalu saya catat, kemudian saya juga perlu mempersiapkan video ice breaking dan mempersiapkan game untuk materi saya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan diseminasi saya, sekaligus dengan pengawas yaitu Bu Eni Keswati selaku narasumber pelatihan IKM sebelumnya untuk sharing pengetahuan dan pengalaman seputar modul ajar, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Tias rencana yang sudah Ibu persiapkan. Lalu apa saja yang akan Bu Tias persiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu Tias? Pastinya saya akan mempersiapkan materi yang saya sampaikan, kemudian berdiskusi dengan rekan diseminasi dan pengawas untuk meminta masukan dan saran terkait materi saya, dan memperbanyak referensi ice breaking. Ya, bagus sekali Bu Tias. Kira-kira kapan nih Bu akan melakukan rencana aksi nyata tersebut, Bu? Secepatnya ya, Bu ya. Insya Allah setelah coaching ini saya akan mulai rencana aksi saya. Kemudian apa saja yang harus Ibu lakukan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat tadi, Bu? Saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan diseminasi saya untuk menyampaikan materi. Kebetulan dalam diseminasi ini saya berkolaborasi dengan Pak Umam. Ya, baik Bu Tias, sudah sangat bagus sekali ya rencana aksinya. Dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Tias dapatkan? Dari percakapan ini, saya merasa sudah mendapatkan gambaran dan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya telah menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah, yaitu harus percaya diri dan yakin dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan sering berlatih untuk meningkatkan komunikasi saya. Ya, alhamdulillah nih Bu Tias sudah mendapat solusi yang baik untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi, nggih. Iya, benar sekali. Dan saya menjadi lebih optimis sekarang untuk melaksanakan rencana aksi saya. Ya, apa komitmen yang Bu Tias buat untuk rencana penyelesaian masalah ini, Bu Tias? Saya akan selalu konsisten dalam belajar, Bu.
memperbanyak referensi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan terus berlatih. Lalu siapa saja yang dapat membantu Bu Tias menjaga komitmen dalam hal ini, Bu? Tentunya pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil coaching hari ini, Bu Tias? Saya akan segera melaksanakan aksi nyata saya untuk menyiapkan materi secara matang dari berbagai sumber, mencari berbagai contoh video dari YouTube, belajar dari rekan yang lebih berpengalaman, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagus sekali, Bu Tias. Alhamdulillah ya, Bu Tias sudah menemukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Rencana yang dirancang juga sudah jelas. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu Tias. Siap, Bu Arum. Saya sekarang lebih bersemangat lagi dan lebih percaya diri. Ya, bagus Bu. Sekarang percakapan kita hari ini kita cukupkan ya. Tetap semangat Bu Tias. Terima kasih Bu Arum. Percakapan hari ini sangat menyenangkan. Sama-sama Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan refleksi diri dari latihan coaching saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Saya sudah terjadi komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Coachee juga cukup terbuka dan berbagi pengalaman dan pikirannya, serta saya juga cukup merasa mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang coachee sampaikan, sehingga komunikasi berjalan sangat lancar. Untuk yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya rasa yang masih perlu ditingkatkan adalah kemampuan saya untuk mendorong coachee berpikir lebih kritis dan fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee, serta konsentrasi maupun mindfulness. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya sudah menerapkan praktek mindfulness yang saya dapat dari Lokakarya 3 kemarin untuk meluangkan waktu, berpikir fokus. Terus saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching, serta bagaimana agar saya dapat membantu secara maksimal coachee untuk mencapai tujuannya. Saat melakukan coaching, saya juga berusaha fokus untuk tidak memikirkan hal-hal yang lainnya, serta berusaha untuk menjaga diri, menahan diri untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan skill saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, mendorong coachee berpikir lebih kritis. Saya juga lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya juga, serta fokus memaksimalkan pada lawan bicara. Untuk umpan balik dari coachee yang saya dapatkan adalah coachee merasa sangat senang dan bergembira dapat melakukan coaching, dan coachee juga merasa terbantu untuk mendapat lebih baik dan berkembang. Juga coachee juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik.